teman-teman mahasiswa yang memang punya catatan. Kita ada di salah satu program yaitu Wirausaha Merdeka dan kita memilih untuk masuk ke perguruan tinggi pelaksana itu di UNJ. Kalau saya sama Zahrani kita milih digital startup. Kalau Eka sendiri dia milih F&B. Ya. Kita dibikin kelompok. Jadi setiap kelompok itu misalkan satu kelompok itu ada 5 orang yang misalkan terdiri dari 3 orang mahasiswa UNJ dan 2 orang mahasiswa dari universitas lain. 20 SKS nggak sih? Iya. Konversi 20 SKS. Katanya sih kayak semacam produk ulang tahun. Jadi produk ulang tahun. Usaha aku itu tuh jadi pihak ketiga antara penyelenggara acara yang ingin menyelenggarakan acara mereka terus sama vendor dan juga agensi, Bu. Kami melihat bahwa makanan yang lagi tren itu adalah makanan pedas. Nah, makanan pedas itu disukai banyak kalangan gitu. Jadi kami mengangkat pempek mercon gitu. Karena apa? Ketika kita jadi pengusaha, kita itu membuka juga lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Betul? Betul. Kenapa itu Wirausaha Bina Insani untuk Indonesia, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BioFriend, balik lagi di podcast kita di podcast Universitas Bina Insani. Nah, kali ini kembali saya mengundang kerjaan saya ngundang-undang terus ya. Ya, kembali saya mengundang teman-teman mahasiswa yang memang punya catatan. Catatan hitam. Oh, bukan. Bukan ya. Catatan apa nih? Catatan prestasi, Bu. Pede. Catatan prestasi. Ya baik. Iya, jadi teman-teman ya seperti yang teman-teman tahu, BioFriend tahu, biasanya saya mengundang beberapa teman yang bisa menjadi inspirasinya teman-teman. Entah itu inspirasi untuk mengikuti program MBKM, entah itu inspirasi untuk berprestasi, entah itu inspirasi untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya menghadirkan ada 3 teman. Hai. Iya, kalau boleh tahu, saya langsung kenalan aja ya dah. Ini siapa? Saya boleh dikenalin? Devi Triani Fajri dari MNJ 21A. MNJ teh naon? Oh iya, Bu, maaf, Bu. Iya. Prodi Manajemen Ibu. angkatan 2021. Boleh dipanggil ibu. Oke, Kakak Nadia. Yes, kakak. Catat. Iya, silakan. Ulang nih. Ulang. Saya Devi Triani Fajri dari Prodi Manajemen angkatan 21. Kelasnya itu MNJ 21A. Ya. Kalau saya Zahrani Dasari sama sekelas juga dari S1 Manajemen. Saya kira mahal ini. Oh, bukan. Ya, silakan. Halo, nama saya Eka Nurhana Dolandari dari jurusan manajemen angkatan 21. Oke. Dari Prodi Manajemen angkatan 2021. Baik. 3 orang cewek-cewek ini tercatat, asik, tercatat. Ini mudah-mudahan tercatat yang baik ya. Amin. Iya, tercatat sebagai mahasiswa yang mengikuti salah satu program Kampus Merdeka. Betul? Betul. Dikoreksi kalau salah? Betul. Oh, betul. Oke, program apa sih? Karena kan kemarin di podcast kita nih sempat ngebahas tentang PMM, tentang magang dan studi independen bersertifikat, kemudian kampus mengajar. Nah, kalau teman-teman itu di MBKM-nya program apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan kita ada di salah satu program yaitu Wirausaha Merdeka dan kita memilih untuk masuk ke perguruan tinggi pelaksana itu di UNJ. Nah, Oke. Kampus UNJ yang programnya? Programnya Wirausaha Merdeka, Wirausaha untuk negeri. Jadi disingkat Wirawiri UNJ gitu. Oke, berarti ada yang namanya program Wirausaha Kampus Merdeka. Iya. Ngapain? Disuruh dagang. Ya, wirausaha kan dagang gitu ya. Maksudnya memiliki usaha yang memang menghasilkan value atau profit kan. Nah, wirausaha yang dimaksud ini yang seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke. Di sini kami membangun sebuah bisnis usaha. Di setiap kelompok itu
pesertanya tuh beda-beda dari universitas lain. Nah itu di situ Tenang. Deg-degan ya, Bu? lumayan Kak. Iya. Gimana? Tenang, tarik nafas. Oke. Exhale, inhale. Ya, Boleh lihat ke sebelah sana. Oke. Kami di sini membangun usaha. Nah, usahanya itu berdasarkan dengan bidang kita minat masing-masing. Ya, di situ ada bidang apa aja tuh? F&B, Ada digital startup, ada fashion, ada juga jasa. Jadi di dalam Wirawiri ini mereka dibagi jadi 4 kelompok wirausaha. Yang kita pilih, kalau saya sama Zahrani kita milih digital startup. Kalau Eka sendiri dia milih F&B. ya, FNB itu apa? food and beverage gitu, Bu, kayak makanan-makanan. Oke, berarti teman-teman membangun Membentuk plan bisnis sih jatuhnya. bisnis plan. Iya. Oke, berarti di program Wirausaha Merdeka ini, kalau yang saya tangkap nih ya, nantinya teman-teman dituntut untuk bikin sebuah plan bisnis. Iya. Iya. Nah, di plan bisnis ini ada 5 kategori, ada food and beverage, kemudian ada fashion, jasa, digital, startup, terus satu lagi, one more. 4 doang. Oh, 4, ada 4. Oke, dan yang diambil food and beverage sama digital startup. Oke, menarik ya. Tapi apakah si program itu tuh memang khusus untuk kampus UNJ-nya saja, atau mungkin ada kampus lain dan memang harus 4 program itu, atau seperti apa, boleh? Kalau misalkan itu sih karena pelaksananya ini UNJ, jadi kampusnya itu macam-macam, Bu. Ada dari UHAMKA juga, ada pokoknya dari berbagai macam kampus. Jadi disatuin di sana. Terus di sana juga kita dibikin kelompok. Jadi setiap kelompok itu misalkan satu kelompok itu ada 5 orang, yang misalkan terdiri dari 3 orang mahasiswa UNJ dan 2 orang mahasiswa dari universitas lain. Oh, berarti campuran juga sama mahasiswa UNJ-nya ya? I see. Paling jauh universitas mana? Dari mana gitu? Ada yang dari Medan kalau nggak salah, Universitas Samratulangi apa sih? Oh, dari Medan ya, Iya, dia paling jauh. Datang langsung ke UNJ-nya gitu. Untuk bikin wirausaha. Oke. Menarik ya. Soalnya jujur kalau saya basicnya nggak kesana gitu ya, jadi memang masih kayak awam banget. Cuman untuk business plan memang pernah juga ya waktu, karena kan beberapa kampus memang fokus untuk itu. Selain kita menjadi, kalau saya kan di IT nih, selain jadi programmer atau sistem analis dan lain sebagainya, pasti ada yang namanya technopreneur, dimana kita juga harus tahu tentang bisnis. Nah, tentang berwirausaha. Kemudian nih yang jadi penasaran tentang Wirausaha Merdeka, goal settingnya apa sih? Hasil akhir yang teman-teman dapat ketika mengikuti program itu. Kalau untuk hasil goals di program ini itu nanti di tanggal 16 sama 17 itu ada yang namanya demo day. Demo day itu kayak semacam pembukaan booth gitu, Bu, kayak ada macam-macam. Misalkan kayak dari saya nih digital, saya buka booth saya. Kalau misalkan kayak Eka kan dia jualan maksudnya makanan. Iya, food and beverage. Nanti dia jualin makanannya ke orang-orang. Nah, itu juga jadi sistem penilaiannya. Kalau untuk program ini goals terakhirnya memang di eventnya itu tuh. Kalau nama eventnya apa ya? Demo days. Iya. Oke. Berarti program ini berjalan seberapa lama? 4 bulan total dari Agustus. Oke, 4 bulan berarti 20 SKS gak sih? Iya, Konversi 20 SKS. Katanya sih awalnya itu, Bu, cuma ternyata ada matkul yang harusnya nggak dikonversi. Oh, oke. Berarti itu menyesuaikan mungkin ya. Oke. Berarti program ini 20 SKS dong. Benar. Untuk konversi. Dan kemudian maksud saya dari 20 SKS itu yang memang total 4 bulan teman-teman ikutan program. Berarti berapa pertemuan totalnya? 16 kan? 16. Almost 16 kan. Dan di pertemuan ke-16 teman-teman ada demo days. Yeah. Nah, kalau boleh tahu sekarang teman-teman itu lagi fase apa nih? Mulainya kapan sih kemarin?
8 Agustus 2023. 8 Agustus 2023. Dan sekarang sudah bulan November. Iya. Udah berjalan 3 bulan ya? Ya 3 bulan pokoknya ya terakhir banget itu nanti tanggal 16-17 itu. 16-17 Desember. November Iya, sih Bu. sudah masuk tahap akhir sih Iya harusnya. iya. Oh, ya. Berarti kemarin sempat juga dipresentasikan ya? Iya. Itu sampai mana tuh kalau boleh tahu? Itu kan di presentasinya itu dari, jadi kita ngenalin ke orang-orang gimana sih bisnis kita, apa sih bisnis kita gitu, apa aja yang ada di dalam bisnis kita itu. Jadi kita ngenalin ke orang-orang kayak gitu. Oke, orang-orangnya ini siapa nih? Kemarin kita presentasi ke Kaprodi juga. Terus selain itu banyak Kaprodi juga dari luar Universitas Negeri Jakarta. Oke, berarti kalian maksudnya ketika fase memperkenalkan dapat insight dong? Iya. Oke, gimana nih insight-nya? Dari yang digital? Kalau kebetulan jadi presentasi yang kita lakuin itu kita mempresentasikan usaha kita nih dari awal sampai akhir dibangunnya seperti apa itu dari proposal. Jadi dari proposal kita bentuk ke pitch deck itu dipresentasikannya ke Kaprodi, ke mentor, terus juga ada semacam apa ya? Investor. Ya mungkin misalkan ada gitu Bu. Jadi kayak orang-orang ini, beliau ini mereka yang menjadi penilai kita gitu. Jadi kemarin itu tuh mereka diberikan nilai kayak ada nih nilainya misalkan dari Kaprodi. Kalau kita kan kemarin Bu Christine. Jadi Bu Christine itu nilai kalau saya nih usaha saya ini udah di sampai mana gitu Bu. Nah, ada juga mentor. Jadi setiap masing-masing kelompok, 2 kelompok itu punya satu mentor dari semacam UMKM atau perusahaan. Kalau saya kebetulan kerjasama sama perusahaan 62 Teknologi. Jadi si bagian salah satu karyawannya yaitu bagian desainnya itu dia menjadi mentor saya untuk membimbing saya membuat web yang saya bangun untuk usaha saya. Nah, beliau datang untuk menilai selama Bikin web? Iya. Kita kan digital soalnya. Oh, hasil produk akhirnya website gitu ya? Benar. Sebenarnya sih nggak harus website ya Bu, yang penting itu produk digital. Gimana kita kan ini digital startup ya. Kalau digital startup itu kan kayak menciptakan bisnis yang belum ada ya Bu. Jadi kita tuh ngebangun bisnis baru yang belum ada di Indonesia ini. Oke, kalian pakai apa? Produk kalian apa? Kalau saya nama produknya itu Dekor Ajaib. Dekor Ajaib ini kayak semacam produk ulang tahun. Jadi Produk ulang tahun. Iya, buat anak-anak. Buat kalian yang mau ulang tahun boleh loh. Jadi di sini tuh kayak ada template desain dari banner, terus semacam instastory. Jadi misalkan ibu nih kan anak ibu ulang tahun, ibu tinggal masang fotonya aja gitu Bu. Nanti jadi gambar-gambarnya itu udah otomatis, template-nya udah ada. Oh, I see. Dari mulai banner, kue ulang tahun, apalagi? Oh, kalau kue ulang tahun enggak, jadi ini fokus di apa Dekorasi. ya, percetakannya. Benar, dekorasi. Oh, I see. Kalau usaha saya itu. Iya, sama berarti. Beda. Kalau saya sendiri itu nama usahanya partner. Temanya sama. Iya kan, temanya sama, tapi usahanya berbeda-beda ya. Beda karena digital, terus kita beda kelompok. Kalau saya digital 25, Zaza digital 27. Tapi tetap per kelompok kan? Kelompoknya beda Bu. Jadi dia kan 25. Jadi saya 27 itu kalau misalkan dalam 10 kelompok, dalam satu kelompok itu, kelompok besar itu ada 10 orang. Terus kelompok kecilnya itu ada 5 orang. Jadi saya itu kelompokannya bareng D28, digital 28, kalau ini digital 26. D25 sama D26. Jadi 2 kelompok itu satu mentor perusahaan gitu Bu. Iya, satu mentor. Oh, I see. Berarti maksudnya ini yang saya tangkap, koreksi kalau saya salah. Ketika teman-teman ikutan Wirausaha Merdeka ini, teman-teman tentu di UNJ ya, di salah satu universitas yang memang tercatat sebagai universitas penyelenggara. Benar. Betul. Nah, ketika itu teman-teman bebas memilih untuk beberapa tema. Iya enggak? Nah, dari masing-masing tema ini ada kelompok besarnya dan ada kelompok kecilnya. Iya. Oke, berarti kalau
tema kelompok besar itu tema yang 4 tadi ya, yang food and beverage, kemudian digital startup, fashion dan lain sebagainya. Kalau yang kelompok kecil itu sudah tema terfokus. Iya. Oke, I see. Berarti kalau kelompok kecilnya sekitar 5 orangan. 5 orang. Kamu apa? Kalau aku usahanya itu digital juga. Nama usahanya itu Partner. Jadi usahaku itu tuh aku tuh jadi pihak ketiga antara penyelenggara acara yang ingin menyelenggarakan acara mereka, terus sama vendor dan juga agensi, Bu. Kan banyak tuh sekarang vendor sama agensi, tapi kebanyakan masih bisa-bisa kan. Kayak misalkan kita harus cari misalkan di Instagram gitu, harus cari satu-satu. Nah itu kan pusing banget ya, Bu. Dan tentunya makan waktu yang banyak juga. Makanya kelompok kami itu menciptakan bisnis yang dimana tuh bisa jadi perantara antara vendor sama agensi dan juga penyelenggara acara. Jadi tuh penyelenggara acara yang mau bikin acara tuh mereka bisa langsung pilih tuh vendor sama agensi yang udah tersedia. Oke, jadi event organizer. Nah, Tapi digital ya? ya. Oke. Kalau food and beverage, ini nih saya suka nih. Makanan ya Bu. Iya. Belum. Ya, gimana nih? Belum cari dananya. Aduh, ada dana. Panas. Ya. Bikin apa? Kalau kelompok saya itu diskusi itu mengambil temanya itu makanan tradisional. Nah di situ kami disuruh inovasi gitu. Nah pempek kan umum ya, tapi dituntut untuk inovasi. Inovasi apa sih yang membedakan pempek kami tuh sama yang lain gitu. Nah terus diskusilah itu. Nah kami sebelum itu melakukan riset pasar. Nah riset pasar itu kami melihat bahwa makanan yang lagi tren itu adalah makanan pedas. Nah makanan pedas itu disukai banyak kalangan gitu. Jadi kami mengangkat pempek mercon gitu. Pempek mercon. Jadi lapar ya. Iya, nggak ada tester pula. Iya. Pempek mercon ya. Iya. Baik. Aduh, tadi ngomongin dana jadi terpicu ini untuk bertanya ini saya. Gimana nih? Iya, maksudnya kalian kan bikin sebuah bisnis plan dan tentu ada RKT-nya dong. Enggak, bukan RKT, rencana anggaran. Benar. Iya enggak? Ada rencana anggaran RAB. Benar RAB, iya. Saya mikir panjang pula ya. Yang saya ingat itu coding, bisnis proses adalah sistem informasi adalah enggak, bukan ya? Iya, kalian pasti ada yang namanya RAB dong. Ya. Nah, ketika kalian kan tadi ada demo days. Nah, itu ada pembiayaannya kah? Ada. Jadi dari pemerintahnya sendiri, masing-masing kelompok itu dikasih budget maksimal 3 juta. Oke, buat demo days. Betul. Demo days doang. Iya. Kalau untuk selanjutnya mungkin karena diadain demo days itu bisa untuk mengenalkan usaha, menjual dan menarik investor juga gitu Bu, maksudnya. Ada nggak sih yang mau kerja sama usaha kita gitu? Oke, I see. Ih, keren banget. Terus 3 juta per orang. Per per kelompok kelompok. usaha itu tadi. Per orang mah. Wah, seneng banget ya Bu. Iya. Per orang, Pak. terus apapun jenis usahanya, apapun tema usahanya. Iya maksimal. Jadi nggak yang plug 3 juta, tapi kita harus bikin rancangannya ini. Oh ini untuk apa gitu. Kayak kita ngajuin proposal ke kampus gitu Bu. Iya, disarankannya pas 3 juta. Jadi kan banyak juga yang ngajuin di bawah 3 juta. Nah itu disarankan dimaksimalkan gitu kayak saja. I see. Proposal kayak di kampus sudah terbiasa ya. Iya. Berarti memang tujuannya di demo days itu pada akhirnya teman-teman mencari investor. Ya. Kemudian teman-teman juga mencari yang mau kerjasama. Iya nggak? Dan kalian juga memperlihatkan produk secara realnya. Iya betul. Oke, kayaknya gue wajib datang ke pempek mercon.
Langsung habis sama ibu ya. Enggak juga, satu doang cukup. Maaf. Iya. Berarti semenyenangkan itu ya? Seru banget sih, Bu. Ya, Seru banget. seru. Oke, tadi tentang kewirausahaannya nih. Tapi selain kewirausahaan, ada nggak sih yang kalian dapet? Banyak banget, Bu. Kan kita setiap minggu itu ada perjumpaan sama mentor juga. Jadi kita tuh dapat banyak banget ilmu dari mentor. Kan mentornya itu juga diambil dari luar, dimana mereka juga pelaku bisnis kan. Jadi benar-benar banyak banget ilmu yang masuk ke kita gitu. Banyak banget. Yes, Kalau saya betul. sendiri kan kayak perusahaan yang kerja sama itu 62 Teknologi. 62 Teknologi ini kayak web developer gitu loh, Bu. Jadi Yes. dia tuh kayak kerjanya tuh udah buka di Australia, di Singapura, terus di Indonesia, udah ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera gitu. Kayak yang dari cara beliau bicara aja tuh udah yang wah ini orang hebat banget Ih, gitu, Bu. bisa nggak sih diundang kali? Tapi Bu, kebetulan kalau untuk demo dia sama kita ngundang orang di luar UNJ, di luar yang ikut wirausaha, Bu. Enggak, Ibu datang. Oh, Ibu datang untuk ngobrol datang. sama mentornya. enggak. Atau apa lagi? Mentornya yang kesini Oh. datang ke podcast Universitas Bina Insani, bener gak? Betul. Buat nanti tolong podcastnya dikasihin ke mentor-mentornya. Bapak Ibu mentor, tolong datang ke Universitas Bina Insani karena yang perlu dimentorin kayaknya bukan cuma mereka saja. Iya, tapi menyenangkan ya, semenyenangkan itu ya. Menyesal tidak? Menyesal. Enggak sama enggak. sekali, Bu. Enggak. Malah selain mentor, kita juga ada yang per minggunya itu kita ikut semacam seminar di UNJ. Itu tuh tentang gimana caranya kita membangun usaha yang detail, Bu, kayak misalkan foto produk atau misalkan bisnis plan dari bentuk apa sih BMC gitu loh, Bu. Model kampanye itu tuh benar-benar diajarin secara jelas. Terus iklan menggunakan sekarang zamannya online media sosial. Yes. Kita tuh diajarinnya benar-benar detail. Ada foto produk benar-benar diajarin. Oh, ini angle-nya tuh namanya ini. Wow, Tuh. serius? Serius, Bu. Boleh nggak sih Pak Menteri itu tersedia untuk dosen juga gitu supaya bisa ikutan ya? Iya kan, dosen juga perlu berwirausaha dong. Bener, Bu. Iya enggak? Semua orang kayaknya harus bisa. Karena wirausaha di Indonesia juga kan kurang loh, Bu. Oh iya. Iya, saya baca tuh masih di bawah 10% gitu. Ini wajib banget kayaknya gue belajar ya. Boleh ditransfer ilmunya. Jangan cuma ditransfer ilmu, ditransfer juga rekeningnya. Bahaya itu. Iya, kalian juga lagi nunggu ya. Iya, baik. Lagi nunggu. Iya, masih nunggu kan? Belum, Bu, belum turun. Oh iya, Betul. Bapak Menteri mohon dipercepat Pak Secepatnya. supaya final demo days-nya segera terselenggara dengan baik. Iya. Pesan sponsor. Baik. Ya, jadi semenyenangkan itu ya. Tapi saya pernah lihat ada leadership-nya. Iya, betul. Ada pelatihan leadership-nya. Apa yang kalian dapat? Kebetulan saya leadernya di kelompok. Jadi Oke. Ada salah satu leader di sini, boleh applause. Kalau nggak diajarin sih ini nggak jadi leader nih. Gimana? Ibu leader? Oh salah, nggak. Ibu jadi banyak banget sih ilmunya. Kan saya juga maksudnya bukan orang yang ini ya. Jadi leader itu benar-benar tantangan juga. Karena saya di kelompok saya itu cowok semua, 4 orang. Jadi saya gimana sih Yang paling cantik tentu Bener, saja, Bu. nggak bisa share make up dia, ya. ya, jadi saya juga belajar gimana cara ngebawa mereka juga. Dibawa kemana? Dibawa ke rumah? Maksudnya kayak hubungan tim itu tuh tetap jalan gitu. Yes. Karena cewek sama cowok itu kan beda ya, Bu. Kalau cowok Iya. itu kan lebih ini. Lebih Udah bergaul Cewek gitu, cewek lebih peka. Kalau cowok nggak peka. Aduh, buat siapa itu? Pesan sponsor. Ini pesan sponsornya banyak ya. Iya. Pasti beda sih leadershipnya. Jadi selain itu saya juga belajar banyak juga dari tim-tim saya, karena mereka benar-benar orang yang menurut saya luar biasa sih, dari pengalamannya juga, terus dari cara kerja mereka itu benar-benar bikin saya belajar, oh caranya gini, caranya gitu. Jadi
saya ini bukan cuma kayak mimpin aja, tapi saya juga belajar di sana gitu. Iya. Belajar untuk mengajar. Oh, saya itu mah. Belajar untuk memimpin ya. Ya, karena memang ya ketika kita belajar mengenai kewirausahaan, ketika kita mau bikin bisnis, mau tidak mau kita harus belajar tentang leadership juga. Mau jadi owner kan? Iya. Owner kan? Owner. Iya. Iya, kalau wirausaha itu mindsetnya harus jadi owner. Ya nggak? Iya. Ownernya, iya jadi pengusaha. Karena apa? Ketika kita jadi pengusaha, kita itu membuka juga lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Betul? Betul. Kenapa itu Bina Insani untuk Indonesia, guys. Oh enggak. Kenapa sih? Kebetulan tuh Bu, di teman-teman kita di sana, Ya. mereka tuh udah banyak yang punya usaha sendiri gitu loh Bu. I see. Jadi kayak ada yang waktu itu kalau nggak salah kerupuk seblak, dia itu udah masarin hampir ke seluruh Indonesia. Padahal dia mahasiswa juga kayak kita. Wow, Iya, luar benar-benar biasa yang sekali ya. Kayak saya sendiri, ketua tim saya, leader kelompok saya itu, dia udah punya web sendiri. Jadi sebelumnya dia udah memasarkan produk yang mirip sama produk yang kita jalanin sekarang, tapi untuk di luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi dia sekarang buat di kelompok kita itu menyarankan untuk pasarinnya itu di Indonesia gitu. I see. Wow. Iya, jadi teman-teman Gratis gak? Kalian gratis gak sih? gratis Bu. Malah kita dapat makan tiap kalau datang ke Dapat makan. Perbaikan gizi, Wak. Iya, jadi cuma modal transportasi aja. Oke, baik. Saya rangkum. Kalian berwirausaha, konversi 20 SKS, Betul. ngerasain kuliah di negeri, Benar. iya kan? Benar. Kemudian kalian ketemu sama para mentor yang notabene ya praktisi, ya enggak sih? Ketemu sama dosen-dosen lain yang punya knowledge yang berbeda, kemudian wawasan yang mungkin lebih luas gitu ya. Kemudian kalian ketemu sama orang-orang hebat lainnya kayak teman-teman kalian. Iya enggak sih? Iya. Banyak Dan- banget pengalaman yang Yes, belajar leadership, belajar ber-entrepreneurship, ya nggak sih? Ih gila, keren banget sih program ini, wow. Lebay banget ya gue. Masalahnya gue bercanda nggak pada ketawa sih. Biasanya kan gue ngelawak. Serius, ya serius. Mohon maaf. Tapi emang Back to rule. pembicaranya itu Bu, emang orang-orang hebat gitu loh Bu. Kayak ada CEO apa ya waktu itu, yang pembicaranya itu ada CEO Ini dia kayak Ya Allah lupa lagi. harus dicek dulu sih Bu, kayaknya ada loh di Instagramnya Banyak Bu. loh, karena terlalu banyak. Ya Allah lupa benar, lagi, benar. parah banget. Enggak deh. Karena memang di program apa Wirausaha Merdeka ini memang ada seminarnya juga yang mengundang Setiap minggu, jadi setiap minggu. Bejibun gak sih otaknya kalian sama kewirausahaan? bejibun, tapi manfaat yang didapat itu tentunya banyak banget. Oke, baik. Bejibun dan manfaatnya dapat. Ya, iyalah. Mind blowing sekali. Iya, baik. Oke. Tapi yang mau saya tanya, kok bisa sih ikutan kewirausahaan? Kalau Berawal dari tatap, dimarahin sama dosen. kenyataannya Fakta kan? contohnya itu Bu. Lanjutin ibu lagunya. Jangan, nanti saya jadi penyanyi dadakan. Ya awalnya karena kelas kita nih MNJ 21A itu pasif Bu. Manajemen. Ya, manajemen 21A itu Iya. pasif banget. Ya Allah, Bener, ini kenyataan Bu. disebutin lagi ya detail kelasnya. Loh, Jadi akhirnya sama Bu Christine ditawarin, ini ada kewirausahaan dari Kampus Merdeka. Ayo kalian datang ke kampus biar kita obrolin. Datanglah kita nih. Sebelumnya bukan kita doang, ada banyak. Ya. Tapi ujung-ujungnya yang daftar ya kita bertiga aja. oke. Berawal dari tatapan Bu Christine. Oh salah. Bu Christine, ini beliau nanti boleh ditambahin sama editor ya. Ini expert banget di kewirausahaan. Beberapa kali beliau dapat hibah dan
Kalau dibilang dosen berprestasi banget Bu Christine. Banget. I love you Bu Christine. Oke. Karena kebetulan Bu waktu kemarin kita presentasi itu Bu Christine banyak yang muji loh Bu. Oh iya. Karena apa ya? Detail gitu dibandingkan, bukan membandingkan sih, tapi terlihat menonjol dibandingkan dosen-dosen yang lain yang datang. Boleh aplaus buat Bu Christine. Mahasiswanya bangga. Bu Christine boleh dong kali-kali datang ke podcast. Kita ngobrol bareng. Iya. Oke. Baik. Kelompoknya si Eka itu Bu Christine benar-benar itu banget ya. Diceritain aja Kak. Gak usah ditahan. Jangan ditahan. Kayaknya dia yang gugup. Aduh. Ih dari tadi lo kita ngobrol dia ketawa-ketawa doang. Capek lo ngobrol. Iya. Gitu. Kita tuh berharap dia cerita banyak ya, tapi iya gitu. Ya gitu, apa nih? Iya, Iya. kemarin pas waktu presentasi Big Tech itu Bu Christine tuh masih masukkan saranan itu wah banyak banget sampai dirangkum semua gitu. Dari desain prototipenya, rasanya, cara kan merconnya kita diolah di luar ya. Nah dia ngasih saran mercon itu di dalamnya gitu, di dalam PP-nya gitu. Ya. Bu Christine tukang jajan berarti. Ya, pokoknya Aduh Bu masih Christine, banyak saya gitu. jadi pengen nge-spill enggak. Jadi Bu Christine udah tadi ya. Saya bahagia banget ini. Jadi kalian walaupun awalnya terpaksa, tapi terpaksa nggak sih ikut? Tadi Kalau sih, saya Bu. sih enggak. Kalau terpaksa sih enggak, emang lagi nyari program tapi dan waktunya pas yang di Wirawiri ini. Oh oke. Berarti memang udah ada nawaitunya gitu ya. Udah Iya. ada niatan untuk ikutan program dan ketemu sama program Wirausaha Merdeka. Oke baik. Berarti insight-nya banyak ya. Banyak Iya, banget. banyak banget. Dan bagaimana korelasi dari apa yang teman-teman pelajari di kampus? At least kayak tadi sempat bahas tentang organisasi nih, yang dilakukan di organisasi, kemudian kayak di perkuliahannya, itu relate gak sih sama apa yang teman-teman pelajari di luar? Relate, cuma lebih karena itu nyangkutnya lebih ke aspek yang gede banget ya. Bu, ya. Yes. Jadi lebih yang benernya tuh di sini. Jadi belajarnya jadi lebih jauh, misalkan kayak masalah tim gitu. Timnya yang kalau di kampus misalkan saya ikut organisasi, ya udah itu teman-teman saya. Sedangkan di UNJ itu saya baru kenal mana bukan ada yang semesternya di atas saya gitu. Saya semester 5, dia semester 7, kayak beda kampus, kadang dia masih tetap kuliah, saya harus ngertiin, terus rumahnya jauh-jauh. Kita mau kumpul di mana nih? Mau kerja kelompok di mana? Itu jauh lebih susah dibandingkan waktu saya di kampus. Oke, tapi maksudnya relate dong ya. Cuman Relate. skupnya jauh lebih besar. Benar. Maksudnya gitu ya. Iya. Iya. Karena gini, maksudnya gini. Kadang banyak mahasiswa yang tidak paham ngapain sih berorganisasi gitu. Benar, Ngapain banyak sih? banget, Bu. Kayak ngapain sih harus ikutan ini, ngapain sih harus ikutan UKM, BEM dan lain sebagainya. Jadi promosi BEM, UKM dan kawan-kawan ya enggak. Tapi gini loh, di perkuliahan, maksudnya ketika kalian masuk ke instansi pendidikan, kalian itu belajar bukan hanya hard skill. Betul. Hard skill yang memang di kelas, belajar tentang kewirausahaan. Tidak hanya itu, tapi kalian belajar tentang bagaimana menjadi seorang leadership. Kalian belajar mengenai koordinasi dan konfirmasi. Betul. Kalian belajar tentang bagaimana bekerja dengan tim. Dan itu bukan hanya di kelas, tapi kayak ikutan berorganisasi atau mungkin ada kegiatan dan lain sebagainya, itu relate banget. Makanya kalau saya sih nggak pernah bosen gitu ya. Maksudnya setiap di kelas ketemu mahasiswa, kalian ngapain? Kuliah pulang. Serius, kuliah pulang. Iya kan? Karena dunia itu tidak sesempit itu gitu loh. Betul kan? Betul. Dan itu akan terlihat ketika kalian terbang keluar. Sama halnya dengan kalian ikutan Wirausaha Merdeka. Betul. Iya kan? Menyenangkan bukan? Seneng sih, Seneng lumayan. Lumayan. Karena kan capek Aduh, juga, Bu. lumayan capek sih. Tapi kan dibalik capek ada value yang teman-teman Benar. dapat. Kita jadi lebih tahu banyak hal. Sesimpel saya dulu
nggak pernah pergi Jakarta Bekasi. Sekarang saya kan harus Jakarta Bekasi terus. Asik. Ke Jakarta, bukan? Naik transportasi umum, dulu saya nggak pernah gitu. Naik transportasi umum, kayak naik kereta, naik Transjakarta, itu baru saya cobain gara-gara UNJ ini. Oke. Bukan gara-gara UNJ, gara-gara Wirausaha Merdeka. Aduh, seleksi nih. Maaf Bu. Ya, baik. Oke. Baik. Jadi menyenangkan? Senang Banget. banget. Menyesal? Tidak sama sekali. Justru kita Oke. ketagihan Bu. Ya, Ketagihan kenapa? Wirausaha lagi nggak bisa. yang lain dong lain kalau dong, gitu. Oke, yang lain baik, yang lain. Yang lain emang ada apa? Kalau target kita Asik sih, target. Amin gitu Bu. Amin. Amin. MSIB yang magang sih Bu, magang bersertifikat. Oh iya. Ya, kita mau ikut itu aja daripada kuliah. Daripada kuliah. Kuliah bagus, suka. Kuliah bagus, cuma kan lebih bagus kalau kita bisa keluar langsung, Bu, nyobain langsung gitu. Tuhan berikan. Enggak, iya kuliah memang harus. Gini loh, kalian boleh ikut program kampus Merdeka, tapi sebetulnya memang ada pembatasan kan, maksimal tuh 2 kali. Dan ya kalian masih punya 1 kesempatan lagi, tinggal mau dimanfaatkannya di semester mana. Tapi perkuliahan pun penting, karena apa? Kadang ada aja sih manusia-manusia enggak teman-teman mahasiswa yang berpikiran seperti itu. View friend yang lagi berpikiran seperti itu, dengerin. Dengerin ya, not banget nih. Jadi boleh ikutan kampus Merdeka, tapi jangan lupa perkuliahan. Kenapa? Tahu asal. Benar. Ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari di kampus, iya kan? Tapi ada juga hal-hal yang perlu teman-teman praktekkan dari apa-apa yang sudah teman-teman dapat di kampus. Betul? Betul. Contoh kayak tadi berorganisasi dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kampus nggak berasa seperti berorganisasi karena ketemu sama teman-teman ya. Tapi ketika di luar, ya teman-teman belajar. Itu real life. Ya nggak sih? Jadi semuanya harus balance. Tuh. Oke deh Fitri. Oke Bu. Balance ya. Siap. Not ya, be your friend, harus balance. Terus memang kalau saran saya sih, dengan adanya pemerintahan ngebuka kampus Merdeka, ya teman-teman harus punya target nih, mau cobain yang mana. Karena setiap programnya itu pasti punya value yang berbeda, punya hasil yang berbeda buat teman-teman. Jadi itu mohon dicatat. Dan cocok banget ya, ini kan teman-teman dari manajemen dan teman-teman pun ikutan Wirausaha Merdeka. Jadi applause buat kita semua. Terima kasih. Iya, dan mudah-mudahan bukan final, demo days-nya berhasil. Amin. Kalau melihat pekerjaan, udah berapa persen? Udah 85% lah Bu. Tinggal nungguin dana. Ya, karena dana ini paling penting. Oke, dana. Kalau saya sih belum sih. Soalnya dana kan belum cair. Jadi itu harus prototipenya itu kemasannya belum bikinnya gitu. Oke, berarti memang kalau bisa di persentase berapa persen? Kayaknya kurang dari 50% deh. Tapi udah terancang gitu. Oke, berarti tinggal pelaksanaannya ya, karena betul. memang sekali lagi butuh dana. Ya, dear friends. Nah, itu cerita dari teman-teman yang memang mengikuti program Wirausaha Merdeka, di mana mereka tidak menyesal. Muka-mukanya tidak menyesal? Enggak juga sih ya. Terbebani. Enggak juga. Tapi maksudnya value-nya dapat banget ya, di mana teman-teman ya, kita nggak pernah tahu ya hidup kita akan menjadi apa ke depan. Tapi teman-teman sudah punya bekal yang cukup buat bikin wirausaha dan membuka lapangan pekerjaan baru buat orang lain. Amin. Mudah-mudahan apa yang didapatkan bermanfaat. Amin. Tiba-tiba berdoa. Saya refleks begini pula. Oh gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang teman-teman dapat, entah itu di kampus, entah itu di program kampus Merdeka, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Karena kami selaku dosen, di sini saya ngaku juga saya dosen ya. Ya, kami ngerasa tidak bisa membekali teman-teman banyak. Tapi kami hanya bisa memberikan sedikit
Motivasi. untuk teman-teman mencari sesuatu, mencari hal-hal yang teman-teman sukai dan jalanin. Karena kan yang kuliah itu yang asalnya nggak tahu jadi tahu. Dan taunya pun nggak bisa dari kami doang. Sebagai dosen, taunya teman-teman harus cari tahu sendiri. Pesan sponsor dari seorang dosen. Oke, jangan terharu. Baik. Mungkin itu aja teman-teman BioFriend. Jadi udah teman-teman, udah BioFriend. Nah, terserah deh. Jadi itu saja mungkin BioFriend yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami di sini memberikan inspirasi yang bermanfaat buat teman-teman yang tadinya kuliah pulang. Jadi punya inspirasi dan target yang nantinya mau dicapai. Mau kemana kalian? Mau jadi apa dan mau jadi siapa. Mungkin itu saja dari kita. Boleh dong Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.